Baik, Bapak Ibu, mungkin kita sambil mulai saja kegiatannya ya, sambil menunggu teman-teman kita bergabung. Gimana Bapak Ibu? Bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, Oke, terima Pak. kasih Bu Rini. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia sambil menunggu teman-teman kita. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar mengenai praktik baik pembelajaran inovatif, terintegrasi rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, Bapak Ibu, hari ini izinkan saya, Marwan, untuk memandu acara pada hari ini yang merupakan kolaborasi antara SRB dari 6 provinsi yang tergabung dalam SRB Raja Jos. Ya, jadi seperti namanya, kami juga ingin menjadi seorang SRB yang bisa diandalkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa. Semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan Bapak Ibu bisa memperoleh manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sahabat rumah belajar, selanjutnya mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu silakan duduk dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, berdiri jadi pandu Ibuku. Indonesia kebangsaan bangsa dan Bangsa dan tanah air. airku. Marilah kita Bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwa jiwanya, bangunlah badannya. untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik,
Mohon maaf Bapak Ibu terjadi gangguan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Mohon Bapak Ibu bisa membuka kameranya, kemudian kita akan foto bersama. Silahkan. Fotonya Jadi gini ya, Pak tolong ya? ya 15 dinaikkan ya? tangannya, ya Ya. seperti kayak rumah, ya itu simbol dari rumah belajar. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Bapak Ibu dibuka. 1, 2. Tunggu Bapak Ibu ditahan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita langsung menuju acara inti kita pada hari ini, yaitu praktik baik yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu sahabat rumah belajar. Nah, yang pertama kita ada Bapak Muhammad Yunus yang merupakan sahabat rumah belajar dari Provinsi Riau. Nah, kali ini Pak Yunus akan menyampaikan materi mengenai praktik baik pembelajaran model Soleh berbantuan sumber belajar. Waktu dan tempat kepada Bapak Yunus kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu dan Bapak, salam selamat dan bahagia. Semoga kita pada kesempatan pagi ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memperpanjang basa-basi. Nah, untuk kali ini saya akan coba untuk menyampaikan pemaparan tentang praktik baik, yaitu ini dia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Yunus. Saya sehari-hari mengajar di SMA Negeri 5 Tambusai Utara di Rokan Hulu, tepatnya di Provinsi Riau, dan saya juga salah satu SRB dari Riau tahun 2022. Selain itu juga saya aktif di Kos Sagusanov IGI Pusat. Jadi setiap bulannya insya Allah ada pelatihan yang saya sebagai pemateri. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari, kita sering disibukkan oleh metode apa sih yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, atau model apa sih pembelajaran yang menarik buat anak-anak kita. Nah, kali ini saya akan coba untuk berbagi kepada Bapak Ibu tentang metode pembelajaran yang ini juga bisa Bapak Ibu diferensiasikan dengan pembelajaran lainnya. Nah, nama metodenya adalah SOLE. SOLE itu singkatan dari Self-Organized Learning Environment. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk SOLE ini khusus biasanya untuk Bapak Ibu yang sains, karena sains ini biasanya agak sangat sulit untuk mencari medianya. Jadi, SOLE ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena SOLE ini menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun, bisa guru, bisa siswa, yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pelajaran dimilikinya. Baik Bapak Ibu, untuk SOLE itu sendiri, kompetensi yang diharapkan yaitu yang pertama adalah berpikir kreatif. Artinya kita mengharapkan dari anak-anak kita itu mampu berpikir kreatif, tidak hanya menerima ilmu dari Bapak Ibu guru di kelas. Jadi mereka bisa berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mampu memecahkan masalah atau sering disebut dengan problem solving capability.
Baik Bapak Ibu sekalian, biasanya anak-anak kita itu permasalahan yang dalam pembelajaran itu tidak tahu. Jadi kita di sini, Sole ini bisa membantu peserta didik untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, kemampuan berkomunikasi atau mampu menyampaikan ide, pendapat, bahkan masalah apa yang sudah diterima oleh siswa tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian tahapan Sole itu tidak jauh dengan tahapan PJBL maupun PBL. Dia tahapan yang pertama adalah menanya, question. Nah, pada saat tahapan ini, kita sebagai guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan persepsi yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Jadi pertanyaan tersebut diharapkan juga dapat menurunkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi terhadap materi yang diajarkan. Tahapan kedua, Bapak Ibu bisa di sini adalah mengamati. Nah, mengamati itu sendiri adalah peserta didik dalam kelompok berkolaborasi satu dengan yang lainnya dan menggunakan satu perangkat internet untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu di kelas menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka untuk penggunaan internet ini juga bisa dimasukkan sebagai sarana Bapak Ibu sumber belajarnya. Jadi tidak hanya LKPD yang berbentuk hard file, tapi juga bisa menggunakan internet. Dan sebagian sekolah sekarang untuk penggunaan internet dan HP atau Android serta smartphone sudah mulai diberlakukan. Nah, langkah ketiga yaitu adalah mengulas atau mereview. Mereview di sini adalah peserta didik itu melakukan presentasi di depan kelas hasil dari penemuan mereka. Jadi mereka nanti akan ke depan satu persatu. Nah, hasil penemuannya ini yang baik tadi menggunakan internet atau browsing dari Google dan lain sebagainya. Kemudian baik pula yang menggunakan bisa jadi manual, dia menggunakan kartun atau bahkan lain sebagainya. Jadi presentasi di sini tidak dibatasin bagi Bapak Ibu yang menggunakan pembelajaran diferensiasi. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Agak macet ya, maaf. Baik, selanjutnya, nah, pembelajaran menggunakan metode Sole itu kita akan coba di sini menggunakan laboratorium maya. Laboratorium maya itu merupakan fitur, salah satu fitur di rumah belajar yang berisikan tentang simulasi praktikum laboratorium yang ada. Nah, di sini disajikan secara interaktif dan menarik. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan laboratorium maya ini jika Bapak Ibu di sekolah tidak memiliki perlengkapan atau peralatan bahkan bahan, terutama untuk yang kimia. Jadi ini juga agak ramah terhadap anak, jadi bisa digunakan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Bapak Ibu pertama bisa masuk ke rumah belajar. Itu rumah belajar caranya adalah ketik rumah belajar. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun, itu hanya masuk atau login. Nah, kalau tidak punya, Bapak Ibu ketikkan saja rumah belajar. Nah, rumah belajar ini selain bisa diakses di PC atau laptop atau komputer, Bapak Ibu juga bisa mengakses aplikasinya di Android atau smartphone. Jadi Bapak Ibu bisa menginstal dari smartphone-nya. Nah, kalau untuk di PC, Bapak Ibu bisa mengetikkan rumah belajar, kemudian ini dia linknya, ada belajar.kemendikbud.go.id. Nah,
kita klik saja portal Rumah Belajar. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun portal Rumah Belajar, bisa langsung login atau masuk, jadi tidak perlu mendaftar. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, berarti yang belum punya akun berarti harus mendaftar terlebih dulu. Nah, saya sekarang sudah bisa masuk karena sudah memiliki akunnya. Baik, kita tunggu sebentar Bapak Ibu, karena ini loginnya. Sinyalnya agak bermasalah di sini. Nah, ini saya sudah masuk dengan menggunakan akun saya sendiri. Nah, untuk masuk ke sumber belajar Kemendikbud atau Rumah Belajar, Bapak Ibu bisa menggunakan email biasa maupun menggunakan email belajar ID yang dibagi oleh kementerian. Jadi jika Bapak Ibu yang menginginkan ID akun belajar ID tersebut, bisa menghubungi operator di sekolahnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu jangan takut tidak mendapatkannya, bisa cek langsung ke operatornya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada menu. Nah, di sini menunya kelas digital. Ini menu utamanya, ada sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan modul digital. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengarah ke laboratorium maya, berarti silakan klik saja laboratorium maya. Nah, tunggu beberapa menit, ini biasanya juga tergantung dari HP Bapak Ibu. Untuk siswa, membuka ini juga bisa, di HP itu lebih mudah. Kalau di sini tampilannya hanya 6, Bapak Ibu bisa klik lihat selengkapnya untuk melihat lebih detail dari laboratorium tersebut. Oke, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, di homepage laboratorium maya, Bapak Ibu bisa melihat dari isinya di sini. Nah, di sini ada proses fotosintesis. Bapak Ibu yang dari guru IPA bisa menggunakan ini. Nah, di sini tertulis SMP dan IPA. Tidak hanya SMP, kalau di SMA masih ada fotosintesis, ini bisa digunakan. Kemudian ada hukum Ohm untuk fisika, pengukuran gravitasi, ini ada untuk biologi, ini juga pH larutan untuk guru kimia, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan materi yang akan kita masukkan atau kita ajarkan kepada siswa-siswi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini tidak semua materi ada, jadi Bapak Ibu yang kreatif boleh menambahkan. Seandainya nanti salah satu Bapak Ibu di sekolah sudah punya model pembelajaran aplikasinya, boleh nanti di-share di rumah belajar. Nah, contoh kita ambil saja yang biologi, karena kita contoh ambil biologi. Baik Bapak Ibu, di biologi ini, nah di sini inilah tampilan untuk aplikasi atau laboratorium maya yang digunakan untuk praktikum fotosintesis. Nah, kalau seandainya air ini kita klik, kita ubah, maka apa yang akan terjadi? Nah, ini ada perubahannya. Nah, suhunya semakin panas, maka apa yang akan terjadi? Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk melihat materinya bisa diklik lanjutkan. Untuk melihat bagian dalam daunnya bisa diamati bagian dalam daunnya.
sesuai dengan RPP atau perangkat pembelajaran yang ingin Bapak Ibu lakukan. Atau bisa kita coba 2 yang menit lain lagi ya, Pak. untuk fisika mungkin. Saya Pak oke. Yunus, 2 menit Karena lagi mungkin ya. sehari-hari saya biasanya menggunakan laboratorium. Siap, Bapak. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat isinya. Kalau penasaran boleh silakan dibuka. Baik, untuk mengakhiri sesi saya akan coba untuk menampilkan seperti apa sih Soleh di kelas. Baik, Bapak Ibu, silakan di gambar kehidupan. Pernah kalian lihat benda-benda seperti ini? Nah, baik di rumah-rumah. Nah, ini kalau di rumah namanya lampu. Ini bisa gunakan baterai yang biasa. Sekalian, hari ini kita akan diskusi tentang hukum Ohm. Nah, sekarang silakan ketua kelompoknya ambil masing-masing LKPD-nya. Silakan maju ke depan. Coba perhatikan LKPD-nya. Di LKPD ada alat dan selanjutnya sini kan mendapatkan kesimpulannya yaitu apa yang dapat kalian simpulkan dari persoalan hukum? Jawabannya itu pada percobaan hukum Ohm tersebut terlihat bahwa Oke, Bapak Ibu sekalian, itu tadi praktek baik yang saya lakukan di dalam kelas, dan itu kita bisa gunakan rumah belajar untuk membantu kita dalam pelaksanaan proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja untuk dari saya berbaginya pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus. Jadi ini memperlihatkan kepada kita bagaimana menerapkan laboratorium maya. Nah, sangat menarik tentunya. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktikkan juga di kelas masing-masing. Nah, selanjutnya tidak kalah menarik, ini ada SRB dari Jambi, Ibu Lili Suryani. Ini akan membagikan praktik baiknya mengenai model pembelajaran menggunakan game, memanfaatkan fitur augmented reality. Nah, ini pasti Bapak Ibu penasaran ini gimana caranya Bu Lili melakukan di kelas. Halo Bu Lili, sudah siap? Silakan Bu Lili. Suara saya terdengar, Pak? Iya Bu, silakan. Sudah kedengaran. Baik. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Baik, perkenalkan saya Lili Suryani, sahabat belajar dari Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tadi yang telah disebutkan oleh Bapak bahwa tentang memanfaatkan AR atau augmented reality. Baik, bagaimana caranya? Mari kita praktikkan Bapak Ibu ya. Saya izin share screen dulu.
Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Share screen. Sudah, Bu. Sementara, Sudah. oke, Sudah. sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih. Iya, ya. Saya tampilkan dulu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan bahwa saya merupakan sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Jambi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengenal lebih jauh tentang siapa sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Jambi, di sini Bapak Ibu bisa mengklik yang ini Bapak Ibu ya. Nanti bisa langsung link ke kurikulum IT ya. Ini beberapa pelatihan yang telah saya latih para guru yang di baik online maupun offline Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama bagaimana sih mempraktekkan model pembelajaran inovatif berbasis game, memanfaatkan portal Rumah Belajar, yaitu augmented reality, dan platform mereka mengajar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini saya mau tanya nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu guru inovatif itu seperti apa? Nah, nanti jawaban Bapak Ibu bisa Bapak Ibu klik di sini ya Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar, saya akan memberikan linknya. Ini merupakan Jamboard Bapak Ibu. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Saya ambil dulu linknya. Oke, saya akan letakkan di chat ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu klikkan link yang telah saya berikan. Mungkin bisa dibantu Bapak membagikan di chat room ya. Iya, silakan Bapak Ibu. Kita cek Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu bisa mencoba? Nah, ini sudah ada yang bergabung, tapi tidak ada namanya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu klik sticky note ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh pilih warna hijau atau biru atau pink. Kemudian Bapak Ibu ketikkan, menurut Bapak Ibu guru inovatif itu seperti apa sih guru inovatif? Silakan Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu. Caranya klik sticky note. Pertama klik link tersebut, kemudian Bapak Ibu cari yang sticky note-nya. Kemudian silakan ditulis apa sih guru inovatif itu atau inovasi itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau mencoba? Mungkin Bapak, Ibu sahabat remaja juga bisa mencoba. Nah, ini sudah ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini katanya dari Bapak, coba kita cek. Guru inovatif itu harus selalu mengikuti perkembangan murid. Oke, betul. Terima kasih. Nah, di sini sudah ada Bapak Nur Hasan. Baik, terima kasih Bapak. Oke, Bapak Ibu, mungkin bisa yang baru bergabung bisa mengklik link yang sudah diberikan di chat room Bapak Ibu. Caranya bisa ke sticky note dulu Bapak Ibu ya. Nanti silakan diketikkan apa sih guru inovatif itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Masih bisa diisi ya Bapak Ibu ya, sambil jalan gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Oke, ini dah ya Bapak Ibu ya. Baik.
Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan portal rumah belajar, Bapak Ibu ya? Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, Bapak Ibu, konten-konten atau bahan ajar itu dibuat oleh Pusdatin Kemdikbudristek ya Bapak Ibu ya. Karena kontennya itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, portal rumah belajar sendiri itu merupakan paket lengkap ya Bapak Ibu ya. Semuanya itu lengkap berada uh, di portal rumah belajar. Kemudian gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya langganan. Nah, Bapak Ibu, fiturnya di sini ada fitur utama dan fitur pendukung. Yang kesemuanya inilah yang saya sebut dengan paket komplit Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu inginkan ada di sini dan ini sangat memudahkan kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu tentunya tidak asing lagi dengan platform Merdeka Mengajar, yaitu platform teknologi untuk teman penggerak ya Bapak Ibu ya. Bagi sekolah penggerak, calon guru penggerak, atau sekolah yang baru mengimplementasikan IKM itu bisa Bapak Ibu belajar mandiri sendiri melalui PMM ini Bapak Ibu. Kemudian kenapa kita menggunakan platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya? Yaitu tentunya menunjang penerapan kurikulum mereka dan membantu Bapak Ibu guru dimanapun berada dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman kurikulum mereka. Nah, ini platformnya Bapak Ibu bisa kita akses di laptop ataupun di HP kita masing-masing Bapak Ibu. Tentunya harus login dulu dengan akun belajar.id. Nah, baik Bapak Ibu, mode pembelajaran inovatif dari Pusdatin Kemdikbudristek itu ada 6 Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh sahabat rumah belajar dari Provinsi Riau, yaitu menggunakan Soleh. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek baik tentang mode pembelajaran berbasis game. Oke. Nah, game di rumah belajar itu banyak Bapak Ibu ya. Ada yang edu game dan ada juga yang namanya AR atau augmented reality. Baik kita bahas apa sih sebenarnya AR itu. Nah, Bapak Ibu, mode pembelajaran berbasis game itu adalah pembelajaran yang menggunakan permainan atau game digital untuk tujuan pembelajaran. Nah, model ini diterapkan oleh guru ketika ingin membekali peserta didiknya dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama dalam pembelajaran yang menyenangkan. Oke, Bapak Ibu, kenapa saya memilih game atau kenapa kita harus menggunakan game? Karena Bapak Ibu, 2 menit lagi ya Bu. Oh iya, siap-siap Pak. Game itu ini bisa Bapak Ibu baca Bapak Ibu ya, sangat menyenangkan sekali, apalagi peserta didik kita menggunakan game itu mereka sangat tertarik. Nah, ini cara memilih game seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita langsung saja Bapak Ibu, urutannya nanti bisa dibaca seperti ini. Oke. Nah, prakteknya Bapak Ibu, pertama kita ke belajar.kemdikbud.go.id yaitu akomodatif. Oke, saya stop share dulu. Saya langsung saja buka portal rumah belajarnya. Oke, di sini ya. Kita ketikkan portal rumah belajar. Kalau sekiranya Bapak Ibu belum hafal atau linknya itu, kita ketikkan saja itu Bapak Ibu. Nah, kita klik yang paling atas. Oke, kemudian kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Caranya sama kayak tadi. Lihat selengkapnya, kemudian kita pilih yang augmented reality. Oke, Belum muncul Bu, belum muncul. Belum muncul ya Pak. Oh, kirain sudah muncul. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Apakah sudah muncul Bapak? Sudah? Belum Bu. Oh iya, sementara proses. Oke, sudah muncul. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kita sudah masuk ke dalam fitur augmented reality Bapak Ibu. Nah, di sini ada petunjuknya Bapak Ibu. Nah, kita pilih Bapak Ibu silakan memilih konten yang cocok sesuai dengan materi atau mapel yang Bapak Ibu ampu. Oke, kita bisa lihat selengkapnya. Selanjutnya kita pilih misalnya kita menggunakan yang ini Bapak Ibu, alat musik tradisional. Caranya Bapak Ibu bisa melihat dulu videonya.
cara menggunakan AR-nya seperti ini. Atau Bapak Ibu langsung kita unduh markernya Bapak Ibu. Tapi kita harus login dulu dengan akun rumahbelajar.id. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk install ini, kita installnya bisa menggunakan HP ya Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah menggunakan di HP saya sudah. Apakah sudah muncul Bapak tampilan di HP saya? Tampilan di HP sudah muncul belum Pak? Halo Bapak Ibu. Ya Bu, Apakah sudah sudah kelihatan. Ya. Yang ini ya Pak, yang HP. Oke, ya sudah. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu caranya. Iya, kenapa? Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah memprintkan. Ini bisa kita print Bapak Ibu ya, sesuai dengan materi tadi yang kita ambil. Nah, kemudian kita arahkan handphone kita ini ke printan yang telah kita print tadi Bapak Ibu. Kita tunggu. Ini sebentar. Kita klik start. Kita pilih yang AR ya Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Kemudian kita arahkan yang ini. Nah, apakah muncul Bapak Ibu? Yang AR-nya Bapak Ibu, Muncul, apakah kelihatan? Muncul. Nah, ini namanya augmented reality Bapak Ibu ya. Jadi ini ketika Bapak Ibu menggunakan AR ini, berarti Bapak Ibu sudah menggunakan pembelajaran inovatif Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu pemanfaatannya ketika kita menggunakan di kelas kita. Baik, saya sampai di situ Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada MC-nya itu Bapak. Silakan Bapak. Makasih Bu Lili, ya sangat menarik sekali ya. Memang kami ini memberikannya sedikit-sedikit supaya peserta ini nantinya penasaran. Iya, Nah, betul. jadi nanti boleh bertanya kembali, apalagi kalau AR ini kayaknya sangat seru ya Bapak Ibu. Iya, baik, betul. Mungkin langsung saja ke pemateri selanjutnya. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama Selanjutnya Bapak. kita dari Jambi kita bergerak lagi menuju daerah istimewa Yogyakarta. Di sana sudah ada Ibu Rini Sri Lestari. Nah, kali ini Ibu Rini akan membawakan materi praktik baik model flip classroom memanfaatkan peta budaya. Bu Rini, mungkin waktunya 5 menit saja Bu ya. Tidak apa-apa. Silakan Bu Rini. Ya, suara saya sudah terdengar? Sudah Bu, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi Bapak Ibu. Pagi. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, saya Rini Sri Lestari. Saya salah satu guru di SMK Negeri 1 Pleret Bantul, mengajar pelajaran seni budaya di kelas 10. Nah, izinkanlah saat ini saya memperkenalkan praktik baik saya ketika menggunakan model pembelajaran flip classroom. Nah, sebenarnya materi sosialisasinya tentang pengenalan fitur rumah belajar, namun tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Lili, jadi sekilas saja. Yang pertama, bahwa rumah belajar ini kita punya tagline, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, rumah belajar ini merupakan portal yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mempermudah guru, siswa, juga masyarakat umum dalam belajar, khususnya untuk memanfaatkan teknologi. Nah, ada fitur utama di rumah belajar, ini ada
sumber belajar, ada kelas maya, kemudian ada laboratorium maya, dan bank soal. Tadi untuk laboratorium maya sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Nah, selanjutnya di sini ada fitur pendukung rumah belajar. Di sini saya hanya menggunakan peta budaya sesuai dengan mata pelajaran saya. Sebenarnya agak kesulitan ketika saya mencari materi di rumah belajar, namun ternyata dengan memanfaatkan rumah belajar ini kita bisa mengembangkan dari apa yang sudah ada dengan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana flip classroom ini saya lakukan? Sebelumnya kita harus kenal dulu ya, flip classroom ini apa sih? Jadi pembelajaran flip classroom ini adalah pembelajaran terbalik. Jadi biasanya kan kita memberikan materi itu ada di dalam kelas. Kita memberikan materi di depan siswa, kemudian siswa tersebut mengerjakan tugas di saat itu juga. Nah, ini akan sangat menyita waktu ketika materi yang kita sampaikan ini terlalu banyak materi yang disampaikan, sementara jumlah jam tatap muka kita terbatas. Nah, dengan memanfaatkan rumah belajar, kemudian menggunakan flip classroom ini, saya juga dibantu dengan adanya fitur TV edukasi yang diluncurkan juga oleh Kemendikbudristek. Jadi di sini pembelajaran flip classroom ini bisa dilakukan ada 3 tahap. Nah, kemudian yang pertama tahapnya adalah sebelum kelas itu dimulai. Nah, ini kegiatan ini adalah siswa mempelajari materi yang akan dibahas. Ini siswa diharapkan mampu untuk mengingat dan memahami dari materi yang diberikan. Kemudian di dalam kelas siswa dapat mengaplikasikan dan menganalisis materi yang telah dibaca dan dipelajari sebelumnya. Kemudian setelah kelas itu dilaksanakan, siswa bisa mengevaluasi dan mengerjakan tugas berbasis proyek atau berbasis apapun itu nanti sebagai kegiatan kreativitas siswa di dalam kelas. Nah, pelaksanaan yang saya lakukan, ini pada hari sebelumnya itu saya menyampaikan materi mengenai adat istiadat, aktivitas budaya melalui tayangan yang ada di YouTube atau di TV Edukasi. Nah, saat itu siswa diminta untuk mencatat hal-hal yang penting yang belum dipahami untuk bahan diskusi. Ini saya lakukan sehari sebelumnya. Kalau biasanya kan langsung di kelas pagi harinya. Nah, ini juga keuntungannya supaya siswa itu mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran esok hari bersama guru. Kemudian di dalam kelas, guru memfasilitasi siswa dengan berdiskusi, mengajak siswa membuka fitur peta budaya yang ada di rumah belajar. Dalam hal ini, guru juga memberikan stimulus pada siswa untuk membandingkan pembahasan artikel yang ada di peta budaya dengan aktivitas budaya yang ada di sekitar rumah masing-masing. Misalnya saya mengajar di daerah Bantul, sementara rumah saya ada di Sleman. Nah, sudah beda kabupaten, otomatis aktivitas budayanya akan berbeda. Misalnya pada bulan Safar, itu kalau di daerah Bantul, sekitar sekolah saya itu ada yang namanya Rebo Pungkasan. Rebo Pungkasan itu ngarak lemper raksasa. Mungkin makanan khas lemper banyak yang sudah kenal ya, itu lemper raksasa. Satu menit lagi Bu Rini ya. Tapi kalau di daerah saya, oke, terima kasih. Nah, selanjutnya setelah itu mereka bisa membandingkan, kemudian diberi penugasan berupa mind map atau tabel atau infografis yang menunjukkan perbandingan dari keduanya. Untuk penugasan saya silakan kepada siswa bagaimana mereka akan menampilkan apa hasil diskusi mereka, boleh dengan tabel, boleh dengan mind map atau yang lainnya. Nah, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dari flip classroom ini. Kelebihannya yang pertama adalah siswa bisa mengulang materi dalam waktu yang lebih lama karena bisa dikerjakan di rumah. Kemudian dapat mengakses materi dari mana saja, efisien, dan siswa dituntut untuk belajar secara mandiri. Di sini karakter kemandirian bisa terlihat. Kemudian tentu saja ada kekurangannya. Nah, untuk menonton videonya ini siswa perlu perangkat dan ini juga perlu kuota. Nah, di sini agak menyulitkan siswa ketika mereka berada di rumah yang tidak terjangkau fasilitas internet yang memadai. Kemudian bagaimana penerapan flip classroom ini di kelas? Sekilas saya tampilkan.
Saya tampilkan sebentar videonya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Nah, sebelumnya siswa itu menerima materi. Kita bisa memberikan materi itu melalui grup WhatsApp. Gambarnya terlihat nggak ya? Videonya? Iya, Bu, sementara loading. Ya. Nah, kurang lebih itu penerapan Flip Classroom dengan memanfaatkan fitur peta budaya yang ada di rumah belajar. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, bisa dipraktekkan atau bisa diterapkan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu di kelasnya masing-masing. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rini. Nah, dari DIY kita bergeser lagi ke sebelah kiri, ke Kalimantan Selatan. Sudah ada Pak Ahmad Haryawan di sana. Silakan Pak Ahmad untuk menyampaikan praktik baiknya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya masih membahas tentang rumah belajar, salah satunya konten web yang terdapat di salah satu konten rumah belajar sendiri. Konten web yang saya gunakan itu multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan Articulate Storyline 3. Sebentar ya. Masih loading, Pak. Kelihatan? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Sebentar. Apa kelihatan, Pak? Belum. Kalau yang ini kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum ya? Maaf Bapak Ibu, mungkin masih proses kali. Tunggu sebentar. Yang ini kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Apa? Belum juga ya? Iya, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Silakan. Ini punya saya. Di sini unsur untuk materinya lingkaran, tentang unsur lingkaran yang akan saya jelaskan di sini. Ini menggunakan artikel Sterling 3. Kalau misalkan siswanya itu mengerjakan soal, pertama-tama isi nama dulu. Saya klik.
sebentar, proses. Nah, ini tampilannya data diri siswa. Lalu saya klik ini. Lalu menu yang ada di sini ada beberapa, yaitu ada kompetensi dasar. Ini klik menu dulu. Ada KD, ada materi, ada latihan, ada evaluasi, daftar pustaka, dan profil pengembang. Nah, di sini yang saya tekankan itu pada menu latihan dan evaluasi. Pada saat saya klik evaluasi, di sini ada beberapa ketentuan. Di poin 4, kamu dinyatakan berhasil jika kamu mendapatkan nilai lebih dari nilai KKM dan mendapatkan sertifikat keberhasilan. Jika gagal, tidak akan mendapatkan sertifikat dan harus mengulang kembali ke materi ini. Jadi di sini ditekankan siswa harus menguasai materi ini sendiri. Lanjut, apakah bisa dikerjakan? Tunggu sebentar. Satu menit lagi, Pak. Gitu ya. Intinya di sini siswa tidak akan bisa mengerjakan soal evaluasi jika ini kan tidak bisa ditekan tombolnya. Jadi siswa ditekankan tidak bisa mengerjakan soal evaluasi jika soal latihan tidak tuntas semuanya. Artinya tidak harus melebihi dari nilai KKM. Jadi siswa terlebih dahulu mengerjakan soal latihan. Di sini ada soal latihan 1, 2, dan 3. Jadi semuanya harus dikerjakan dengan nilai di atas KKM. Pada poin 4, kamu dinyatakan berhasil jika mendapatkan nilai lebih dari nilai KKM. Seperti itu, Pak. Nanti bisa saya bagikan link aplikasinya di grup WA. Insya Allah akan saya bagikan di grup WA di webinar kali ini. Ini seperti ini contohnya. Oke, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Haryawan Terima kasih. atas presentasinya. Ya, sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Nanti untuk mengetahui cara membuat MPI-nya bisa langsung bertanya lagi ke Pak Ahmad. Baik, mungkin pemateri terakhir ya, dari Kalimantan kita bergerak ke Sulawesi Selatan. Ya, di Sulawesi Selatan ada saya sendiri, Marwan. Izinkan saya untuk memaparkan materi saya pada hari ini. Singkat saja mungkin Bapak Ibu ya, 5 menit cukuplah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mempresentasikan praktik baik yang saya lakukan, yang saya beri judul pembelajaran matematika menggunakan modis Lerupjar. Ya, jadi Bapak Ibu pasti ini penasaran ini. Ini kira-kira materinya seperti apa? Jadi Bapak Ibu langsung saja. Jadi saya sendiri, nama saya Marwan, saya guru matematika dari SMK Kota Negeri Makassar, dan saat ini sebagai peserta pembatik level 4 Sulawesi Selatan tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, ini modis Lerupjar sebenarnya adalah singkatan yang saya buat supaya Bapak Ibu ini penasaran, kira-kira ini apa sih? Nah, jadi modis Lerupjar itu adalah model pembelajaran Discovery Learning yang terintegrasi rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sintaks dari Discovery Learning. Jadi, pembelajaran ini saya sudah lakukan di kelas. Nah, di sini ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu stimulasi. Jadi, kita memberikan beberapa permasalahan kepada murid agar mereka tertarik untuk belajar. Nah, dalam hal ini kemarin saya mempelajari notasi faktorial. Jadi, saya memberikan kepada murid saya itu soal-soal mengenai notasi faktorial. Nah, dan mereka mencoba untuk mengerjakannya dengan mencari data. Jadi di sini kita bisa terapkan diferensiasi.
Ya, jadi Bapak Ibu bisa mungkin memberikan video pembelajaran yang ada di rumah belajar, yaitu sumber belajar, atau dari sumber yang lainnya. Nah, dalam membuat rancangan pembelajarannya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, di platform Merdeka Mengajar itu ada berbagai fitur yang Bapak Ibu dapat manfaatkan. Nah, portal Rumah Belajar sendiri bisa diakses di web belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian dalam praktik baik ini, saya menggunakan sumber belajar yaitu video pembelajaran notasi faktorial. Nah, sementara dari platform Merdeka Mengajar, di sini kita bisa sebenarnya mencari berbagai macam hal, ya. Jadi kita bisa mencari asesmen murid, kemudian ada perangkat ajar. Nah, Bapak Ibu juga kalau mau memahami masalah kurikulum Merdeka, bisa mengikuti pelatihan mandiri. Kemudian bisa juga kita mengupload bukti karya. Nah, untuk mengakses semua yang ada di PMM, nah Bapak Ibu ini harapannya sudah mengaktifkan akun belajar idenya. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu aktifkan dulu akunnya itu. Kemudian Bapak Ibu terakhir ini contoh praktik baik, nanti bisa saya bagikan linknya, Bapak Ibu bisa melihat dan mungkin bisa mendapatkan inspirasi. Ya, jadi nanti mungkin juga bisa diperbaiki oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau mau menerapkan pembelajaran discovery learning yang memanfaatkan fitur rumah belajar, yaitu sumber belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Singkat saja Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nah, untuk 5 menit ke depan, saya mungkin kasih kesempatan kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan, sebelum kita kuis, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami dari panitia menyiapkan hadiah untuk kuis. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bu Estin, Pak Fajri, Bu Fajri, Bu Nur Hasan, Pak Nur Hasan, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas dari pemaparan. Tidak ada? Baik, Bapak Ibu. Ya ini, Bapak Ibu pemateri, gimana ini tidak ada pertanyaan, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini ya untuk webinar kali ini. Langsung Gimana, kuis aja mungkin. Oh iya. Langsung kuis aja, Pak. Oke, Bapak Ibu. Jadi karena tidak ada pertanyaan, saya izin share screen ya untuk kuis kita. Silakan Bapak Ibu membuka quizzes.com, kemudian Bapak Ibu masukkan kode kuis yang muncul di layar. Ini sementara memuat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Untuk join quizesnya. Jadi silakan buka joinmyquizzes.com, kemudian masukkan kodenya. Silakan Bapak Ibu.
Baik, sambil menunggu kita tunggu beberapa menit ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena ini masih malu-malu, jadi mungkin kuisnya kita akan laksanakan lain kali saja ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa hadir di webinar selanjutnya ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini, praktik baik kami. Sebelum kami akhiri, mohon Bapak Ibu membuka mic-nya. Coba kita sebutkan slogan dari Rumah Belajar, yaitu Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu yang kompak. Rumah belajar, Belajar di mana saja, Belajar di mana saja, kapan kapan saja, saja, dengan dengan siapa saja. saja. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Semoga bisa hadir lagi pada webinar dari SRB Raja Jos di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Demikian acara webinar kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.